Terima kasih untuk teman-teman media. Ini kalau tak lepas ini kumis saya kelihatan nih. Hari ini saya bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesehatan. Nah, pertanyaan tadi berkaitan Ustadz Yusuf Mansur. Pertama, namanya hidup itu kan ujian ya. Kita mulai lahir aja sudah ujian. Makanya di istilah Jawa, di istilah orang NU itu ada tingkepan, ada bulanan dan lain-lain. Nah, berkaitan Ustadz Yusuf Mansur, kenapa saya walaupun tidak terlalu kenal terlalu lama, tapi ini menyangkut hati ya. Menyangkut hati itu nggak bisa dibohongi. Ketika saya ketemu sama beliau, lalu kemudian saya tabayun mengklarifikasi apa sih yang terjadi sebenarnya. Kok sampai berita di YouTube yang kadang-kadang miris ya, yang terutama channel-channel YouTube yang framingnya, narasinya Islam, tapi kok isinya hibat tok melulu, gitu kan. Nah, akhirnya dari tabayun itu saya menemukan titik temu. Pertama dari kejujuran Yai Yusuf Mansur, keseriusan Ustadz Yusuf Mansur bahwa memang hidup ini ada yang namanya ujian. Nah, sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, walaupun penuh resiko, ketika beliau sudah cerita apa adanya, saya langsung memproklamirkan diri. Saya pasang nomor HP saya. Kalau ada yang berkaitan masalah dengan Ustadz Yusuf Mansur, maka silakan hubungi saya deh. Nggak usah Ustadz Yusuf Mansur. Sampai sebegitunya. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Nah, apa yang harus saya pegang saat itu, yaitu ajaran-ajaran Gus Dur, ajaran-ajaran dari Yai Said Akhil Sirot. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat dan memberi kebaikan untuk orang lain. Orang lain itu siapa? Bisa Ustadz Yusuf Mansur, bisa yang diajak kerjasama itu. Dengan saya sebagai jembatan, alhamdulillah dari begitu saya buka, monggo silakan yang mau untuk saya fasilitasi, saya fasilitasi. Nah, dari kita buka tak pikir ribuan, ratusan gitu langsung telepon. Sampai detik ini masih 5. Padahal di luar sana kan kayak ribuan, ratusan gitu. Kan saya jadi ketawa ya Allah. Nah, dari 5 itu alhamdulillah Ustadz Yusuf Mansur menelponi begitu tak Yai. Iya, ini ada data ini buktinya ini. Nah, saya kan nggak tahu. Saya nyampaikan nomor teleponnya ada Yai gitu kan. Padahal saya ini bukan kiai. Itulah istimewanya Yai Yusuf Mansur dalam memanusiakan manusia itu, menghormati. Nah, akhirnya tadi pagi dengan jarak 10 hari ya setelah saya sampaikan ke Ustadz Yusuf Mansur, tiba-tiba saya, Gus, terima kasih Gus, saya sudah ditransfer. Misalnya utangnya patungannya 12 sama 2. Ini yang namanya Pak Soleh deh, tak sebut satu aja deh ya. Namanya Pak Soleh orang Mojokerto, 12 sama 2. Tapi ditransfer 16,5. Saya bingung loh, Mbak, berapa sih kerjasamanya itu? Ya itu Gus, yang sertifikat itu 12 sama 2. 12 sama 2 apa sih? 12 juta sama 2 juta. Oh, okay. Tapi ditransfer oleh pihak koperasinya Yai Yusuf Mansur itu ditransfer 16,5. Loh kok lebih? Saya bilang, iya saya juga nggak tahu. Padahal Ustadz Yusuf Mansur kan ibaratnya kan pilot ya, mengalami ya kerugian. Upaya ini kerjasama, tiba-tiba OJK minta supaya untuk berhenti itu. Subhanallah. Jadi Ustadz Yusuf Mansur itu perhatian gitu. Jadi saya tidak ikut-ikutan. Banyak kan tokoh-tokoh yang di mana itu di media banyak yang menghujat banyak. Nah, kebetulan saya tidak ambil di posisi itu. Saya ngambil di posisi agama itu mencari solusi. Nah, ini yang kita praktekkan gitu loh. Nah, insya Allah ke depan saya percaya deh. Karena apa? Karena Ustadz Yusuf Mansur ini pondok pesantrennya itu tidak ada rodanya. Ngerti maksud saya? Tidak ada roda. Dia nggak berpindah gitu loh. Ada di situ. Ada di situ, orangnya juga nggak ngilang. Kan begitu kan? Berarti beliau ini bertanggung jawab. Cuman mungkin lagi menyiapkan segala sesuatunya. Intinya beliau komitmennya, saya tidak mau merugikan ke siapapun. Kalaupun saya dihujat, dihina, dimaki, saya terima. Itu sebagai pupuk. Ini kerennya Ustadz Yusuf Mansur itu.
Oke, berarti selama ini sampai detik ini hanya baru 5. 5 yang telepon saya itu, tak pikir ratusan enak, ratusan tinggal kita undang, ketemu di mana, kita kumpulkan, kita beri pengarahan, lalu kita bikin komitmen. Nah akhirnya Pak Soleh kan? Nah Pak Soleh tadi bikin video tak kasihkan ke Nipnot. Nah iya itu Jadi sudah. teman yang Nipnot. Nah itu ya. Oke. Pak Soleh ngomong seneng, ya Allah saya 10 tahun menunggu, tak pikir hilang ya wis. Dia itu sudah berpikiran itu. Begitu membaca media di Solo Post, ada rilis saya, terus YouTube ada nomor HP saya, terus dia coba-coba gitu. Dan dia sebenarnya pesimis ketika melalui saya juga gitu. Gitu. Jadi berarti fitnahan dan hujatan yang katanya ada 400-an orang yang belum terbayar. iya, Ada- kalau saya melihat ini kan ada 3 macam ya. Ada 3 macam orang di urusannya Yai Yusuf Mansur ini. Satu orang yang memang niat untuk kembali modal. Niat biasanya datang ke koperasinya, nyerahkan datang. Ada orang niat ingin hitungan materialistis, yaitu saya harus untung sekian persen misalnya seperti itu. Nah yang tipe 3 ini, dia intinya bagaimana menyebarkan fitnah, hoak dan lain-lain karena pertimbangan tadi itu, karena Ustaz Yusuf Mansur dekat sama pemerintahan. Nah jadi ada 3 macam orang urusan ini gitu. Tapi tidak masalah, walaupun ada 3 macam orang, saya tetap mewakafkan diri saya untuk, karena ini berbicaranya adalah ya saya juga menjalankan perintah agama bahwa yang namanya berteman, bersahabat, jangan di saat bahagia saja mendampingi. Nah teman sejati adalah di saat susah, di saat dihina, dihujat, dimaki, kita harus tetap hadir. Karena hidup ini hakikatnya ya sementara. Ya. Oke, terus selain yang diminta dari pihak korban sana, katanya selain minta uang dikembalikan juga mempertanyakan aset yang dibangun kayak modelnya hotel itu sebetulnya. Nah, sementara yang kepada saya itu intinya minta kembali uang. Ibaratnya walaupun modalnya saja tidak masalah. Tadi Pak Soleh tak goda ini. Ini penting ini. Pak Soleh mungkin apa ya? Pak Soleh ini mungkin menerapkan wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu. Jadi mungkin beliau ini bertakwa, rutinitas ibadah, berdoa, mudah-mudahan ujian-ujian ini berlalu gitu kan. Nah jadi Pak Soleh tadi juga tak goda ini. Masa sampean sudah kita bantu, ini sudah durasi 3 jam ini. Pak Soleh tak telepon, Pak Soleh, gitu kan, sudah kembali ya? Iya Gus, lebih lagi gitu kan, sewenang gitu. Ya sudah, sampean sedekah ke anak yatim seikhlasnya, gitu. Tak kasih nomor rekeningnya pesantren. Ya udah biar transfer aja, saya ingin tahu aja. Dia transfer 1 juta gitu loh ke pesantren itu yang Gus Ismail tadi ya. Nah ini punya pesantren Yayasan Lansia Yatim Piatu gitu. Itu yang terjadi sampai detik. Dan insya Allah kami akan tetap istiqomah, bukan hanya kepada Ustaz Yusuf Mansur saja, siapapun, karena solusi itu sangat penting. Karena hujatan makin nggak ada artinya sudah. Ya kita sedang mencari solusi. Berarti dengan adanya kejadian ini, istilahnya Ustaz sebagai jembatan dari Yusuf sendiri, bercerita nggak sih gimana keresahannya dia, banyak dihujat, banyak di istilahnya. Ya kadang, tapi menikmati banget gitu loh. Memang orang hebat adalah bukan orang yang di saat dikasih kemewahan, kebahagiaan terus dia bersyukur kepada Allah, bukan. Tapi di saat Allah memuji, mencaci, memaki, menghina, dia itu bersyukur itu. Alhamdulillah Gus, kalau enggak begini enggak ketemu sampean, katanya begitu. Saya pun juga begitu. Susah pun masih bersyukur. Itu. Ini pelajaran yang penuh hikmah. Memang Ustaz Yusuf Mansur ini memang unik, kontroversi, tapi kalau di dalam nih berteman, saya kira enggak. Memang banyak ilmu, terobosan-terobosan. Beliau ini kan ingin membangun bagaimana ekonomi syariah ke depan, bagaimana Islam ini tidak boleh lemah di bidang itu gitu loh. Cita-citanya itu. Ya mudah-mudahan aja terwujud gitu. Mudah-mudahan ujian ini bisa dilalui ya. Terima kasih. Oke. Siap. Terima kasih. Maka